Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama sekali tentu kita syukuri bersama. Biiznillah, dengan izin Allah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bukan karena Allah, bukan dengan izin Allah, pada pagi hari ini tentu ada sejuta tangguh, 1000 alasan untuk kita tidak sampai ke sini. Mungkin keju-keju, kemeng-kemeng, mumet, males ya, megah ya. Dan mungkin ada juga kegiatan-kegiatan lain yang lebih prioritas. Tapi dengan izin Allah itu tadi yang menggerakkan kaki-kaki penjenengan, menggerakkan badan penjenengan untuk kita berkumpul ke sini. Jauh rumah saya 1 jam dari sini Bapak Ibu sekalian, di Besi sana. Ya. Tadi masih gelap, sampai di sini terang. Tapi alhamdulillah, yaitu tadi rasanya ringan untuk sampai ke Bantul ini, karena tidak lain dan tidak bukan ingin selalu dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Salawat dan salam tentu tak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak pernah lelah, tidak pernah letih, tidak pernah bosan meneladani semua yang telah beliau ajarkan. Karena kadang-kadang ada bosannya juga mungkin ya. Masa dari bangun tidur sampai tidur lagi mau mengikuti semua yang disunahkan. Kapan liburnya ya? Yang gak ada libur. Kalau sudah declare asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengaku bahwa Muhammad itu utusan Allah, mau nggak mau, suka atau tidak suka, dari bangun tidur sampai tidur lagi memang mengikuti Rasulullah. Apalagi sudah declare sebagai anggota Muhammadiyah, ada iyahnya, mau nggak mau, suka nggak suka, ikut terus apa yang telah Rasulullah ajarkan, baik pada saat melek maupun saat merem. Sekarang orang kalau mau merem, sing dipirsani TikTok ya, ketawa-ketawa, sak bleke mimpinya mimpi ketemu TikTokers, nonton reels mimpinya ketemu para selebgram ya. Sing kakung ngungkuri sing putri nontonnya YouTube sak sarene blog. Kalau kita mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mau sare itu sare menuju mati. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. HP-ne diselengke. Zikir sak bubuke, zikir sak dileme, nggih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah akbar. Tasih dereng ngantuk Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dereng ngantuk baca Al-Baqarah, baca ayat kursi. Sarene enak. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana
ba'da ma amatana. Terus boten sanggul HP. HP ku mau neng ndi? Neng isor bantal kene, neng isor kasur goleki mboten wonten, neng isor amben lagi ketemu. Nah niki kalau tadi tidurnya nonton TikTok dulu. Tapi kalau tidurnya dengan latihan mati, alhamdulillah betul-betul dinikmati, masih dikasih nyawa, masih dikasih oksigen, masih dikasih kekuatan untuk menjalani kehidupan. Matur nuwun Pak Ketua PCM Dr. Andes Haji Sumarno MA yang sudah memberikan kesempatan kepada saya melalui surat bersama Bapak Haji Muhammad Munawir MA melalui Pak Nurdin besti saya di Unisa. Pak Nurdin mana ya? Oh iya. Dan juga Bu Rokini MPD yang luar biasa renyahnya membuat pantun yang menyegarkan dan membuat kita bergembira sesuai dengan tema kita hari ini, berkeluarga dan bermasyarakat dengan gembira. Insya Allah pagi hari ini kita mengejar 4 kebaikan atau 4 pahala. Ingkang angka setunggal kebaikan silaturahmi. Biasanya mungkin kita hanya jauh di mata, dekat di WA. Ini grup jamaah wonten WA-ne napa mboten nggih? Tapi dengan ketemu kita jadi silaturahmi beneran, jauh di mata, dekat di hati. Bahkan kalau gaduk-gadukan dekat di mata, dekat di hati. Ingkang angka kalih pahala kebaikan tolabul ilmi. Walaupun tadi disebutkan saya S1, S2 dan S3 dari UGM, asli ijazahnya ya, tapi yang saya sampaikan banyak bekal waktu saya sekolah 5-6 tahun, terus 20 tahun saya ngajar di UIN ya, 20 tahun di Aisyah. Insya Allah nanti ada yang penjenengan astokultur. Kemudian yang ketiga adalah pahala memakmurkan masjid. Ini pahalanya juga gede. Masjid ini kalau hari ini tidak ada pengajian, ruangan ini kosong. Tapi karena ada pengajian, yang wakaf, yang golek dana, yang ngopeni sehari-hari, yang golek guru, yang ngelapi kocok, semua itu dapat pahala. Termasuk kita yang memakmurkan masjid, pahalanya luar biasa. Ingkang angka sekawan, karena yang hadir adalah tamu-tamu Allah, kita juga dapat pahala memuliakan tamu. Penjenengan geser-geser sedikit, mangga ke, monggo yang depan dulu ya, senyum-senyum itu sudah pahala memuliakan tamu, insya Allah. Pokoknya di sini semuanya harus bahagia, semuanya harus bersedekah, senyum ya Bapak Ibu sekalian. Senyum itu sedekah yang paling indah, paling murah dan paling mudah. Sudah sering saya sampaikan, paling indah karena menularnya Bapak Ibu sekalian. Penjenengan senyum-senyum begini, saya dari depan ini juga tertular senyumnya, nanti sama anak-anak senyum seharian. Tapi kalau Bapak Ibu cenderut, besengut, jeleketut ya, saya juga nanti sampai rumah bete sama anak-anak. Paling indah, paling murah karena tidak seperti kecelengan yang jalan tadi harus dikeluarkan uangnya, tinggal penjenengan tarik syaraf paling murah ya, tinggal mak plengeh senyum, tidak pakai biaya, semuanya sudah bernilai sedekah. Paling mudah karena tinggal tarik saraf kanan 2 cm, kiri 2 cm, tur bareng, senyum yang simetris. Plengeh. Nek mboten bareng berarti ada penyakit hati nggih. Namanya senyum sinis. Kalau tidak ada penyakit hati berarti penyakit yang lain, hubungi PKU terdekat. Pokoknya harus mak plengeh karena tema kita bermasyarakat, berkeluarga dan bermasyarakat dengan gembira. Hari ini tanggal berapa Hijriah Ibu Bapak sekalian? Oh 13 Hijriah ya. Bulan apa?
Muharram. Setelah Muharram napa namanya? Safar. Apal mboten urutane? Apa? Sok-sok apa? Saya ajarin jembatan keledainya nggih. Ada 6 orang yang harus dihafal. Musa, Rara, Cucu, terus anten anak kembare, Rasya, Zuzu. Musa, Rara, Cucu, Rasya, Zuzu. Wah, ini pun apa? Musa, Muharram, Safar. Musa, Rara, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Cucu, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Musa, Rara, Cucu. Nah, terus anak kembali Rasya, Zuzu. Rasya menika Rojab, Syaban, Ramadan, Syawal. Zuzu, Zulqa'dah, Zulhijjah. Pun apa tak? Musa, Rara, Cucu, Rasya, Zuzu. Nah, yang penting hijrah ini meningkat, dia menjenengan berpindah dari satu keadaan yang tidak baik atau kurang baik menuju ke keadaan yang baik, termasuk di dalam keluarga dan bermasyarakat. Wayahe turu kepati manu wis padha tangi, rame kapiarsi ngagungke asmane Gusti. Cici cuwit, yang namanya binatang dan juga tumbuhan itu saja bertasbih, bertakbir, bertahmid. Apalagi kita harus selalu bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Esok uduk gununge katon renggunuk, kendo ojo ngantuk kae azane wis nyeluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sisih wetan Bangnerawang, tuh dah Bangnerawang tuh. Ojo podo ongkang-ongkang, kakang menyang blumbang, sesuci nuli sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita awali semua dengan gembira, ya Bapak Ibu sekalian. Kalau panjenengan sedaya ini membuka dokumen yang ada di Muhammadiyah dan Aisyah, pasti panjenengan akan menemukan bahwa dimulainya dokumen-dokumen itu dari surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Muhammad Nabi kita itu diutus ke seluruh alam untuk memberikan rahmat. Jadi memberikan kasih dan sayang. Kita sebagai pengikutnya juga begitu. Dimanapun kita berusaha untuk menebarkan rasa kasih dan sayang. Boten meden-medeni, boten ada kekerasan, boten wonten kata-kata atau kalimat-kalimat yang ngasorake. Karena apa? Al-Quran surat An-Nahl 125 juga sudah mengajarkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah.
Jadi di dalam kita menyeru kebaikan, karena di sini kan levelnya sudah tinggi ya. Ora beragama tinggo awake dhewe, tapi menularkan kepada lingkungannya. Pada saat kita menyeru dalam kebaikan itu, kita diminta untuk berkata-kata yang penuh dengan hikmah. Hikmah artinya kebijaksanaan. Bijaksana itu berarti mempertimbangkan banyak hal. Kalau di kelas saya menyampaikan kepada mahasiswa, kalau kamu berkata-kata itu, perhatikanlah who speak what language, to whom and when. Itu namanya bijaksana. Bijaksana niku mboten tersana tok, tapi tersini. Bijak sini, bijak situ, bijak di mana-mana. Maka rumusnya who speak. Kita ini kalau ngomong sebagai siapa? Penjenengan kalau misalnya bertemu dengan ibu bapak sepuh, kan menempatkan diri sebagai putrane itu lebih enak dibandingkan dengan menempatkan diri sebagai pejabat, kan gitu. Jadi who speak kita kisah ngomong sebagai opo. What language ukarane kepiye itu juga harus ditata. Karena ada orang sing penting metu saka otakku, ra urusan kowe kaya ngopo le nampani, sing penting aku wis plong. Itu tidak begitu. Karena kalau kita bertutur kata harus mempertimbangkan who speak, sapa sing ngomong, ukarane piye, what language, to whom, kepada siapa, ya, kepada siapa kita ngomong? Oh, kepada anak-anak. Kan tentu cara kita berbeda, ya. Kalau ngajar TPA, ketemu anak-anak TK Abah, berbeda. Kepada remaja Gen Z kita juga berbeda. Setiap generasi cara kita berkomunikasi berbeda. Generasi silent orangnya munduk-munduk karena pada waktu itu banyak mereka mendapatkan penjajahan, pemerintahannya masih otoriter. Generasi baby boomers orangnya penuh dengan lomba-lomba, maka kita harus juga lebih menghargai mereka. Generasi X, Y, Z, Alpha sampai yang baru lahir nih beta, harus kita bedakan caranya. Who speak what language, to whom and when. When menika masalah waktu, ojo nyeneni pas lagi kenapa Bu? Laper, nggih, pas lagi kudanan, pas lagi orang kepenak. Kita melihat waktu, jangan sampai terlalu pagi, jangan sampai terlalu malam, jangan sampai situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Itu yang disebut dengan bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Lalu yang kita sampaikan haruslah mau'izah hasanah, yang baik-baik saja. Tapi saya bukan dosen, bukan guru ya. Bagaimana saya mau mau'izah hasanah? Bukan ustadz, bukan ustadzah juga. Status Bapak Ibu sekalian, statusnya juga harus mengandung mau'izah hasanah, nasihat yang baik yang bisa menginspirasi orang lain. Pun bolak-balik ngaji kok statusnya hujan, statusnya lapar, gak ada gunanya. Kalau bisa statusnya yang mengandung mau'izah hasanah, yang membuat kita dapat amal jariah juga pada saat mereka nanti mengerjakannya. Kemudian Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, untuk masalah bergembira di dalam keluarga ini ya, kita akan belajar dari coro simbah-simbah kuloriye ya. Alhamdulillah di tahun 2016 orang tua saya dapat penghargaan dari Pak Menteri Agama untuk menjadi keluarga sakinah teladan nasional. Seleksinya waktu itu dari kecamatan, kelurahan, kabupaten, provinsi, terus terakhir di Jakarta. Didangu kali Pak Menteri, Bapak Ibu
kok bisa memenangkan lomba keluarga sakinah teladan nasional itu resepnya apa? Kan yang diuji itu juga anak-anaknya ngaji piye, qiraah piye ya. Suami saya mantu-mantu gitu diuji. Nah, niku resepe nopo? Orang tua saya menjawab coro Jowo, karena itu bekal untuk menjadi keluarga sakinah, gembira di dalam berkeluarga. Resepnya adalah guci, lengo, kayu, gampung. Mungkin sudah ada yang pernah dengar, saya ulangi di sini. Guci, lengo, kayu, gampung. Sambil saya lihat-lihat jam ya, karena cuma boleh sampai jam 7:15-nya diskusi. Guci menika lugu dan suci. Lugu tegesipun ngomong apa anane, bicara apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. HP itu enak kalau kuncinya itu semua anggota keluarga tahu, ya. Jadi ketinggalan itu mboten dak didukder, kok nek diperiksa karo bojoku piye yo. Kenapa? Enggak ada yang rahasia. Begitu misalnya ada yang mengganggu, saya lapor sama suami, ini ada yang ganggu nih, kamu aja nyelesain. Itu jadinya enak, Bu. Jadi apa-apa tuh disampaikan. Misalnya ibu-ibu mundut ageman bagus banget di toko online, harganya 200.000. Ditanya sama bapak, mama bajunya bagus amat ya, harganya berapa mah? Itu biasanya ibu-ibu terus mendiskon 50%. Murah apa? Mong 100.000. Saya kira itu cuma contoh saya di pengajian-pengajian, Bu. Ternyata saya waktu nyetir dengar dari radio Prambos, mereka survei ibu-ibu rata-rata begitu katanya. Terus saya dengerin radio itu senyum-senyum, oh ternyata sing tak contohkan yang pengajian-pengajian itu valid. Bapak-bapak nggih ngoten. Kadang-kadang ada keluarganya yang membutuhkan pinjaman atau membutuhkan bantuan uang, Mbak Yune umpamane ditransferlah 500.000, ditanya sama istrinya, transfer piro karo Mbak Yumu Pak? 250.000. Padahal transfernya 500. Jangan-jangan mboten niat goroh loh kedua pasangan suami istri ini, cuman nggak enak hati aja, terus harganya diminimize, ya. Nah itu kalau setruk belanja bajunya dilihat bapaknya, mungkin pertama, wah bojoku kok ra iso dipercaya ya. Yang kedua, loh kok ngapusi tenanan ini, ya. Yang ketiga lihat lagi, oh sesuk meneh rasah tak wae. Bapak-bapak juga nggak maksud goroh itu ya, meminimize 500.000 jadi 250, hanya uangnya nggak ada ketika nanti kakaknya istrinya juga ikut mau ditransfer segitu, uangnya nggak ada. Tapi itu adalah sumber kegorohan yang membuat kegorohan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, yang membuat masing-masing tidak happy, tidak bergembira. Enak kalau ngomong apa anane. Suami saya kalau transfer saudaranya itu banyak yang terus tanya, bojomu ngerti ora? Jawab suami saya, mesti ngerti ya. Aneh pertanyaannya, karena kebanyakan rumah tangga kalau membantu saudaranya bojone ora ngerti, ya. Lugu ngomong apa anane itu lebih enak. Seperti saya tadi, biasanya kalau ada yang ganggu, yang usil, saya suruh menyelesaikan suami saya, bukan saya selesaikan sendiri, itu lebih enak. Oke. Yang kedua, lugu tadi guci, yang kedua ci. Ci tegesipun suci, maksudipun husnudzon. Husnudzon itu tidak berburuk sangka, melainkan berbaik sangka. Dalu-dalu bapak tasih main HP nggih Bu nggih. Pah, malam-malam masih HP-nan, mesti karo mantan. Pun di mestek-ke, mesti WA-nan karo mantan. Itu kan enggak enak ya, Pak.
chatting bapak-bapak yang ke saya itu, kalau ibu-ibu kebanyakan KDRT, kalau bapak-bapak kebanyakan dicurigai istri. Ya. Nah itu maka saya bilang, kalau menyapa atau menegur itu lebih baik dengan pertanyaan, jangan dengan pernyataan. Kenapa? Karena kalau dengan pertanyaan, lawan bicara kita itu bisa menjelaskan kenapa, sebabnya. Misalnya anak kita lewat raine jegadul, kita jangan ngomong rai kok ora penak ngono to, rai kok ora enake, itu pernyataan. Tapi sebaiknya ditanya, ada apa kok wajahnya tidak seperti biasanya? Kan dia jadi enak. Ini loh mah duitku gigol, tadi kemana mau aku belanjakan kok nggak ada. Jadi dia gigol itu apa Bu? Jadi dia bisa menjawab, bisa memberi penjelasan kenapa. Seperti juga bapak tadi, kalau kita mengatakan mesti weanan karo mantan, itu kan kok dijudge, sudah dihakimi. Tapi kalau kita bertanya, ada apa Pak? Kok malam-malam masih sibuk, apa yang bisa aku bantu? Kan enak. Maka dia bisa menjelaskan, ini loh Bu, harusnya upacaranya jam 7 kok besok dimajukan jam 6. Kan aku harus koordinasi sana sini. Kan enak. Jadi semua bisa dijelaskan. Kalau menapa ibu-ibu, bapak-bapak, suci pun nggih guci pun rampung. Engkang angka kalih, kata-kata kedua lengo. Lengo itu kalau ada anggota keluarga yang menteleng itu mendelik, melotot, marah, kalau di sinetron keluar apinya. Anggota keluarga yang lain kudu lunga, ning boten pareng lunga sak teruse. Lunga sak teruse jenenge MGT. MGT tidak ada dalam kamus keluarga sakinah, dilarang MGT dalam keluarga sakinah. Minggat. Lunga niku maksudnya mengambil jarak sejenak. Jika yang duka itu di ruang keluarga di depan TV, yang lainnya ngambil jarak ten teras nopo ten jawi siram-siram tanduran. Nek mboten nggih ten pawon ulek-ulek sambel. Nek kula bojo kula ketoke wis kepiye gitu, saya masuk kamar mandi, ngosek kolah dengan tenaga ekstra. Kamar mandinya cepet resik. Iya, saya paling hobi ngosek kamar mandi, tapi bukan berarti setiap hari harus ngosek kolah dengan tenaga ekstra. Jadi itu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena orang marah itu ada apinya. Kalau leng-leng, nek ono sing menteleng, njuk liyane menteleng, ya, dipentelengi genti, menteleng-pentelengi genti, penteleng-pentelengan itu fire with fire. Kayaknya lebih cetar yang punya Bu Rocky ini mic-nya ya. Nah, ini biar karena yang namanya marah itu ada apinya. Nah, saya nggih Bu, tak pek lho Bu. Jadi itu fire with fire, rumah tangga kita akan terbakar. Oleh karena itu perlakukan seperti bara waktu Idul Adha kemarin. Nek pun rampung, nanti kan baranya lama-lama pelan-pelan mati, pelan-pelan habis, ditinggal saja. Sepanjang ada mahabbah atau cinta, insya Allah mangke rak nyanak dewi, ya. Nanti dites Bu, kalau Bapak Duko dites. Kalau saya suka ngetesnya, Pak ngunjuk opo, masih itu belum bisa untuk diskusi lanjut sebabnya duko opo. Pak ngunjuk opo, takoni meneh no. Teh lumayan 1 kecap, sudah mulai ada mahabbah muntuk, ya. Tanya lagi,
pah ngunjuk apa susu dua kecap mahabae wis pokeh ketoke. Mengke dites melih pah ngunjuk apa susune ceguri jaene engko dikupas diobok sik ya pun dawa bianget berarti pun bisa lepas landas ya. Jadi tenang saja, nek ono sing menteleng anggota keluarga yang lain lunga. Sama dengan teori-teori tantrum Bapak Ibu sekalian. Teori tantrum itu kalau anak tantrum, wong tuane ra entuk gentian tantrum. Ibu aku jalan tuh kok sampai gulung komeng, ibuke melu-melu gulung komeng. Bapake melu-melu nyeneni mboten. Kalau ada anak tantrum ditinggal mawon kan nanti lama-lama reda-reda sendiri. Itu lengo. Nek ono sing menteleng anggota keluarga yang lain lunga. Kayu nek ono sing teka, tulisannya teka nggih. Kalau di tempat suami saya orang Purwokerto tetap saya ngisinya teka. Kalau di sini teko, bacanya teko. Anggota keluarga yang lainnya itu guyu mak plengeh tadi ya Bapak Ibu sekalian, guyunya harus plengeh. Baiti jannati. Jadi rumah itu mempunyai fungsi rekreatif. Kalau kita pulang ke rumah rasanya gembira karena disambut. Kalau bisa intonasi menjawab salamnya yang di rumah lebih heboh daripada yang masuk rumah. Assalamualaikum dijawab, Waalaikumsalam gitu. Jadinya merasa ditunggu-tunggu. Ampun sebaliknya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jupuk kunci lunga meneh. Gak jadi masuk rumah. Itu kalau bukan baiti jannati. Jadi harus mak plengeh senyum pada yang masuk rumah. Yang terakhir gapuk. Gapuk menika nek ana sing lega mendapatkan kebahagiaan, anggota keluarga yang lainnya ngepuk-puk. Ngepuk-puk itu memberi apresiasi. Misal, mah, iki aku gajine mundak piro pah 100. Walah ning 100 wis dadak cerita-ceritake. Padahal saya dulu juga begitu dari 3D ke 4A, mundak 100, mundak 4B 100 meneh Allah. Nggih 100 itu, tapi diceritakan. Bagaimana cara menanggapi biar rumah tangga kita gembira? Alhamdulillah, insya Allah berkah ditungake. Mboten sah ngangge mung nggih. Alhamdulillah, mung 100 insya Allah tetep berkah. Niku tetep wonten silete karena dimomongke. Jadi alhamdulillah insya Allah berkah. Putrane yang ngonten nek cerita, ayah ini nilaiku 80 bahasa Arab gitu. Pun cerita seneng karena kanca-kancane suida kabeh bijine bahasa Arab kan wangil Nah, malah diseneni. Piye to? Kok isih 80 wae? Wis dileske, diragati terke saben dina isih 80 wae. Kapan sing arep 100? Niku putrane ajeng cerita langsung dadi down. Sok meneh ora cerita karo bapakne. Itulah yang membuat anak-anak tidak gembira di rumah karena tidak dibahagiakan, tidak digembirakan. Kunci keluarga sakinah cara Jawa guci lenga kayu gapuk. Sakniki dalam bermasyarakat sithik meleh, tenin sithik. Lah mangke mboten kaya judule. Dari Al-Qur'an aja sekarang, Al-Qur'an itu mengajarkan bagaimana kita berkata-kata lewat satu kata qaulan tapi banyak.
Kaulan. Saya rangkum dalam jembatan keledai. Namanya adalah Basama Malaka. Ben gampang. Saya sukanya begitu, Bu. Ngapal ke Muharram Safar tadi ya. Wes digawe lagu nanti kan apal dhewe. Sakmenika ngapalke bagaimana biar kita sesrawungan bermasyarakat itu gembira. Itu saya ringkas dari Al-Qur'an Basama Malaka. Yang pertama, tutur kata kita kepada masyarakat haruslah qaulan balighun. Qaulan apa Bapak Ibu sekalian? Qaulan balighun. Kata-kata yang enak untuk sampai ke dalam hati, jiwa, pikiran orang yang kita ajak bicara. Jadi saya Bang Suli kalau mau yang bahasa Inggris tadi, who speak what language to whom and when. Kalau menurut Al-Qur'an, jangan meng ditok-tokke saka jero uteke dhewe, ditok-tokke saka jero perasaane dhewe, tapi memikirkan balighunnya, memikirkan sampainya ke lawan bicara kita itu enak atau tidak. Itu qaulan balighun. Yang kedua adalah qaulan sadidan. Bahasa ya, qaulan sadidan. Sadidan itu adalah informasi yang valid, informasi yang terverifikasi, informasi yang presisi, hak bener. Jadi mboten pareng hoax, nggih. Di HP ini banyak hoaxnya, di grup-grup kita ini banyak hoaxnya. Kalau dulu orang mengatakan mulutmu harimaumu, sekarang orang mengatakan jarimu harimaumu. Kalau dulu itu ada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau sekarang ada buku judulnya guru posting berdiri, murid update berlari. Soale gurune karo murite cepet-cepet golek materi, cepet-cepet golek jawaban. Akibatnya hoaxnya banyak banget di sini. Kadang-kadang di grup-grup Muhammadiyah dan Aisyah yang saya ikuti juga ada. Beneran kok, itu hoax loh. Oh iya toh, aku baru baca judulnya. Jadi lebih cepat jarinya dibandingkan dengan otaknya di dalam memahami. Enggak boleh itu marai serah, marai bubrah, ya. Maka Al-Qur'an mengajarkan qaulan sadidan. Kita hanya sharing, kita hanya berbagi yang hak-hak saja, yang benar-benar saja. Sadidan, basama. Yang ketiga adalah qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa itu sing ngendikan baik secara langsung maupun melalui teknologi harus perkataan-perkataan yang baik, yang ma'ruf saja. Kadang-kadang karena terlibat diskusi di grup reunian, terus cekakaan, ngerti-ngerti zuhure wis lewat pun jam 2. Dilit engkas isih do gegojek kan, dilit engkas. Terus ternyata badhe asar. Begitu sholat rampung, assalamualaikum, Allahu Akbar, azan asar. Padahal sholatnya sholat zuhur. Karena ngobrol hal-hal yang tidak ma'ruf di grup-grup itu. Makanya grup itu jangan semuanya diikuti. Nek mboten ma'ruf langsung diarsipkan mawon. Untuk silaturahmi, kalau lagi lego banget nunggu obat di apotek, nunggu antrian dokter lah baru dibuka. Tapi nek mboten monggo mendahulukan yang diskusi ma'ruf mawon. Qaulan ma'rufa. Basama sampun sakmenika malaka. Qaulan maisuron artinya perkataan yang pantas.
Ini mantes-mantesipun bagaimana kita sebagai anak, bagaimana kita sebagai orang tua, bagaimana kita sebagai murid, bagaimana kita sebagai pejabat, bagaimana kita sebagai orang yang dihormati, itu semuanya harus kita lihat. Jangan sampai kita berkata-kata yang tidak pantas, ya. Harus mantes-mantes. Tadi prinsipnya who speak what language, to whom and where. Malaka ingkang angka gangsal qaulan layyinan, perkataan yang lembut. Kalau kita ngomongnya lembut, Bapak Ibu sekalian, di hati itu enak diterima. Tapi kalau kita ngomongnya nyente-nyente, pasti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya. Mungkin kalau kalian putrane, piye to kok ket mau randang salat, pokoke ibu bapak ora seneng lho nek kowe ora salat. Nah, niku mboten dirungokke. Tapi kalau kita punya perjanjian dengan anak, misalnya main HP, cukup dengan mereka membuat surat perjanjian. Kalau main HP terus dikeluarkan, ini loh perjanjiannya. Itu lebih enak, lebih layinan, lebih lembut. Nek duka-duka terus paling anake batin, bapak ibuku pembiyen omahe pinggir ring road kok ya. Kok nek ngendikan nyenteng-nyenteng. Napa pinggir rel ya nek ngendikan kok seru banget. Qaulan, apa yang dimaksud oleh Al-Qur'an? Layyinan. Terakhir, qaulan basama malaka, qaulan kariman. Kariman itu adalah mulia. Apa yang ada di otak kita itu merupakan perwujudannya ke kata-kata. Nek di otak kita itu drakor-drakor, mungkin medale nggih drakor-drakor terus, nggih. Kalau di otak kita itu isinya Quran, hadis, teks-teks keagamaan, filsafat-filsafat yang bagus, maka nanti keluarnya juga hal yang bagus. Storage of mind ini akan diwakili oleh tutur kata kita yang bagus. Maka isilah storage of mind kita dengan yang bagus, yang mulia, supaya perkataan kita ini mulia. Prosedulur podo elingo, nggonmu urip ning alam donya, ning alam donya. Temenono nggonmu ngaji, tembe uripen ora rugi. Elingo yen katimbalan, yen wis wanci raleh wakilan, raleh wakilan. Disandangi sarwa putih, yen wis mangkat ra bisa mulih. Ditumpake kereta Jawa, lan rodane rupa manungsa, rupa manungsa. Dijujuke jero guwa, tanpa bantal, tanpa kloso. Ditutupi anjang-anjang, diurugi ping pirang-pirang, ping pirang-pirang. Saiki kari adang-adang, kirimane anak kang soleh. Mudah-mudahan putra-putra panjenengan soleh dan solihah, walaupun nanti panjenengan sudah menjadi jenazah di liang lahat, tidak menjadi manusia seutuhnya kembali, in qata'a amaluhu, tetap putra-putra panjenengan mengalirkan doa-doa dan pahala jariah yang luar biasa. Cekap semanten atur kula menawi wonten galap kang suling atur kersa para rawuh kula berakan sih pangapunten. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan mic-nya Bu Rokini. Saya boleh dokumentasikan nggih? Boleh. Tari Selamat, Pari Ceria, dari Provinsi Aceh asalnya.
semuanya. Keluarga dan masyarakat gembira jika amalkan hak dan kewajibannya. Cakep. Satu lagi ya. Ya. Buah manis, buah matoa. Oh, cakep. Buah yang masak dimakan tupai. Suri tauladan dari orang tua, hidup bahagia akan tercapai. Amin, amin. Ini langsung di acara yang keempat yaitu tanya jawab. Monggo dari Bapak Ibu, jika ada pertanyaan mumpung ketemu dengan ahlinya. Ahli di bidang Apa Bu? kesejahteraan keluarga ya, keluarga sakinah mawaddah. Monggo siapa yang ingin bertanya, baik dari bapak-bapak maupun dari ibu-ibu. Kami beri Monggo Bu. Mungkin tidak menanya dulu. Boleh dari sisi kanan Ibu Faila. Dari sisi kiri nanti Bapak sama tinggal sendiri ya nanti ya. Oke, pertama Ibu Faila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas apa yang diberikan saya. Materinya sangat menarik sekali dan pas ringan, tidak materi tidak tidak takutkan. Ada hal yang akan kami tanyakan tentang materi yang tadi disampaikan sangat bagus sekali dan pas. Yang kami tanyakan adalah tentang bagaimana kita itu di dalam sebuah keluarga konsistensi, jadi agar kunci, lomo, kayu dan dapur itu terus berjalan lancar. Karena kan terkadang orang itu yang lugu itu yang orang ada kadang wah ini tendensinya ini berbohong untuk kebaikan gitu. Kadang kan itu ya seperti itu. Le memberikan alasan kok aku berbohong ini demi kebaikan kok. Padahal kan itu versinya kita. Nah, konsistensinya bagaimana agar konsistensi. Dan yang kedua adalah permasalahan yang muncul di sebuah keluarga itu kan terkadang terbentur dengan karakternya suami, istri, ataupun anak. Ini bagaimana solusinya? Karena kan ini mentok ini gitu ya, karena titik gitu. Karena kan yang namanya karakter itu kan sudah sesuatu yang sudah melekat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. langsung mawon Bu. Salam. Langsung nanti saya jawab sekaligus. Langsung ya Pak. Biar saya jawab sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu izin langsung masuk saja. Pak Sinten Pak? Nama saya Muslihun. Pak Muslihun. Saya dari Kasih. Oh iya. Saya tugas di KUA Kabupaten Batu. Yang pertama, bagaimana cara menghadapi seorang istri yang galak. Menurut saya tidak galak, tapi tegas. Saya ganti kalimatnya dulu saya. Iya. Iya Pak. Menghadapi istri yang tegas. Oh iya. Suami sudah pelan-pelan. Iya. Tapi nggak ngerti-ngerti. Tapi istrinya jawabnya tapi yang bagi saya itulah yang menjadi saya katakan. Yang kedua, repotnya itu apa yang disampaikan Ibu Dokter. Kadang suami istrinya tidak ikut pengajian sehingga salah paham. Oh iya. Seperti tadi, misalnya mohon maaf, suami agak kencang ngomongnya,
kemudian ditinggal adiknya sulit. Kalau hari ini tidak ikut ngaji, ketika itu tidak menghormati atau menyukai Islam. Maka jadi saya berharap Ibu kalau ikut pengajian Bapak bareng. biar sama-sama pengetahuan. Iya, mungkin karena udah siang kita cukupkan ini. Yang penting kan bukan suami takut. Istri. Matur nuwun gini. Bu Faila dan juga Pak Muslihan, saya jawab sekaligus nggih. Pada saat kita akan menikah itu, orang mengatakan berkeluarga itu berumah tangga. Padahal biasanya orang menikah niku mboten kagungan omah dhisik. Apalagi omahe magrom-magrom yang ada tangganya, kan mboten. Karena sebetulnya itulah filosofi yang dibuat oleh orang-orang zaman dahulu. Kalau berkeluarga itu sama dengan berumah tangga. Rumah artinya ada landasan keimanannya. Niat untuk berkeluarga itu untuk ibadah yang paling lama. Nek sholat kan Assalamualaikum rampung. Poso pun bodo nggih pun rampung. Tapi sing jenenge menikah, berkeluarga itu sepanjang hidup, sehingga merupakan ibadah yang paling lama. Niatnya untuk berkeluarga itu niat ibadah. Dindingnya itu adalah aturan-aturan Allah yang perlu ditegakkan. Jangan lupa ada jendela, ada pintunya. Itu karena kita harus rawung, harus memberdayakan lingkungan sekitar kita. Atapnya itu melindungi untuk tempat kita berpulang. Itulah rumah. Tangganya apa Bapak Ibu sekalian? Tangganya adalah blueprint, roadmap. Mau dibawa kemana hubungan kita? Katanya lagu begitu nggih. Kita mau kemana? Step-stepnya harus jelas. Kapan kita mau masih menerima bantuan dari orang tua? Kapan mau stop menerima bantuan dari orang tua? Kapan mau memberi orang tua? Itu ada tahapannya. Kapan merencanakan punya anak 1, anak 2, anak 3, walaupun Allah yang menentukan, kita yang merencanakan. Kapan punya usaha ini, kapan punya usaha itu, kapan lulus studi S1, kapan lulus studi S2, direncanakan. Sehingga goalsnya itu jelas. Goalsnya adalah husnul khotimah, itu jelas. Jadi mau dibawa kemana hubungan kita itu juga jelas. Sehingga Ibu Bapak sekalian, ngajinya memang saya sarankan berdua ya Pak, supaya semuanya tahu apa yang dimaksud dengan perubahan perilaku itu. Yang namanya hijrah itu kan berubah lebih baik atau self improvement. Self improvement itu syaratnya ada 3. Yang pertama kudu duwe niat dari suami dan istri untuk berubah lebih baik. Semoga menjawab semuanya. Yang kedua, no baperan. Kalau orang hidupnya mau meningkat itu no baperan. Kenapa? Karena kita akan berbeda dari sebelumnya. Biasanya nek aku menteleng ganti menteleng kok saiki tinggal lunga ya. Maksudnya itu mboten nanduki, nggih. Kalau dia ngomong keras kita mboten juga itu, mboten nanduki. Meskipun jenengan mboten ninggal lunga karena menghargai sing nyente-nyente wau, sing galak terus dikoreksi jadi tegas wau, nggih. Tapi panjenengan sing penting mboten nanduki. Ten mriku nggih pareng tapi mboten nanduki. Tidak fire with fire. Tadi nggih Bapak Ibu sekalian. Ingkang angka 3 ini untuk Bu Faila. Syaratnya self improvement atau pribadi yang meningkat tadi niat. Yang kedua no baperan, karena nggak boleh baper, dikit-dikit baper. Kok belum berubah ya? Kok aku gini ya? Kok dia jadi begitu ya? Yang ketiga itu adalah punya planning bersama untuk berubah. Dan planning itu terus-menerus dievaluasi. Makanya adakan ruang diskusi antara bapak, ibu, dan anak-anak.
Jangan semua waktu di-loske, harus ada timing namanya golden time. Habis maghrib misalnya nggak boleh ada alat elektronik yang dipegang. Semua harus ngibadah, ngaji ya, sholat, ngaji, makan bersama, rembugan bersama, terus sinau dewe-dewe. Itu harus ditegakkan di dalam rumah tangga kita. Biar apa? Biar kita punya waktu untuk mengevaluasi. Kadang-kadang bukan dari orang tua ke anak saja loh yang mengevaluasi. Kadang-kadang anak saya juga begitu. Mama tadi kok memberi contohnya waktu ngaji kok berlebihan sih? Harusnya kayak gini loh, Ma. Oh iya ya, Dek ya. Bener ya, Dek. Anak saya yang SMA tuh suka ngasih evaluasi. Jadi itu tuh bersifat saling di dalam keluarga. Asal ada waktunya. Nah, disitulah letak bagaimana kita akan konsisten, Bu Faila. Bagaimana kita kemudian mengevaluasi sejauh mana kita lugu atau saling terbuka satu sama lainnya. Bagaimana kemudian ketika kita terbentur karakter, kita memberikan masukan supaya tidak baperan. Disitulah letaknya bahwa kita harus mempunyai waktu untuk deep talk. Deep talk itu adalah percakapan yang mendalam. Makanya saya syukuri punya kesempatan antar jemput anak. Itu Pak Bu, punya kesempatan untuk kelonan dengan anak, ngise-ise di malam hari. Itu dalam rangka ada quantum touching-nya, disentuh emosinya, disentuh jiwanya di dalam deep talk, percakapan yang mendalam. Istri yang galak atau tegas tadi bisa Bapak luluhkan dengan apa? Nyelondoh. Api itu akan padam dengan air. Air itu adalah nyelondoh. Kalau memang dia kenceng, kita bilangnya oh iya toh. Itu malah nggak enak sendiri. Aku gini-gini. Itu malah akhirnya melepuh sendiri itu Pak. Bapak Ibu kok saya bisa ngomong begini karena rumah tangga saya 23 tahun sudah berakhir tapi tak berakhir. Di tahun lalu suami saya sudah kapundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yen wis wanci raleh wakilan seperti lagu yang saya nyanyikan tadi. Ideal sekali sudah perjalanan ini, tapi Allah mengendika saiki umur 49 tahun suami saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sistem hidup yang dia bangun, blueprint yang dia bangun itu tadi jadi amal jariahnya. Dalam pengajian-pengajian selalu saya sampaikan apa yang telah beliau ajarkan pada keluarga kami. Jadi sekarang saya ditinggal suami itu, saya dan anak-anak udah enak Ibu Bapak. Karena apa? Ada blueprintnya nanti, ada roadmapnya. Oh, ditinggal suami saya udah sampai husnul khotimah, berarti saya sama anak-anak tinggal menjalani yang beliau buat, roadmap kehidupan, blueprint kehidupan untuk menuju keluarga sakinah juga. Anak-anak katanya harus S2, anak-anak harus nikah semuanya, mama harus profesor. Itu udah ditata sama dia tahun berapa. Tinggal saya dan anak-anak menjalani. Itulah namanya rumah tangga. Ada rumahnya landasan ibadah, ada tangganya step-step untuk menuju husnul khotimah. Sampun kurang ini atau ada lagi yang lain? Sampun cakap? Ibu. Bisa nggih? Yen ora pati cetha mesemo, yen ora bisa kondo mesemo, yen atimu rada gelo mesemo, ngiras kanggo tangga mesemo. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Acara demi acara